Di Dapenbun ini saya ngalami dari yang semuanya serba manual ya, pembayaran pensiun juga ambil di kasir gitu kan. Kita dari Dapenbun nyiapin pakai amplop yang kalau begitu amplopnya habis, duitnya nggak pas, kita harus buka lagi, ngulang satu-satu lagi sampai bisa semalaman itu sampai pagi ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, sekarang semuanya transfer pakai rekening gitu, termasuk juga dari sisi organisasi tata kelola kan, autentikasi 2 kali setahun ini bukan semata-mata karena ketentuan atau peraturan dan sebagainya, tapi memang itu sebagai bentuk dari kehati-hatian Dapenbun dalam mengelola dana ya, termasuk dalam pembayaran pensiun ya, karena dana yang diamanahkan ke kita ini kan dana umat nih, dana orang banyak ya. Jadi salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah dengan melakukan autentikasi 2 kali setahun ini, supaya apa yang kita bayarkan itu betul-betul memang diterima oleh orang yang berhak untuk menerima manfaat pensiun kan gitu. Ini pemahaman senior-senior kita, bapak-bapak kita terhadap pentingnya melakukan autentikasi diri ini semakin baik ya. Kita harapkan juga nanti akan semakin baik lagi sehingga semua yang masih berhak untuk menerima manfaat pensiun itu mereka akan melakukan data ulang, sehingga tidak perlu lagi ada yang ditangguhkan manfaat pensiunnya oleh Dapenbun ya. Kalaupun di data kita ada yang ditangguhkan, itu benar-benar yang tidak melakukan itu memang orangnya sudah tidak ada ya, sehingga mereka tidak melakukan data ulang. Tapi yang masih ada dan berhak, mudah-mudahan ke depan bisa semuanya melakukan data ulang, sehingga tidak perlu ada manfaat pensiun yang kita tangguhkan pembayarannya. Halo, ketemu lagi di podcast Dapenbun yang ke-6 bersama saya lagi. Kali ini adalah kali yang kedua saya memandu podcast Dapenbun. Sebelumnya di podcast ke-5, sekarang saya memandu lagi di podcast ke-6. Oke, sebelum mulai saya mau coba untuk bikin pantun. Jalan-jalan keliling Jakarta. Cakep. Jangan lupa mampir ke Kota Tua. Cakep. Kembali bersama kita di podcast Dapenbun kesayangan kita semua. Cakep. Oke, guys. Kali ini podcast kita yang ke-6. Ini judulnya sih, kalau kata panitia, pelaksanaan autentikasi diri periode 1 tahun 2024. Ini kebetulan materinya hampir sama dengan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya bintang tamu kita atau narasumber kita adalah Pak Dirut dengan materi yang sama. Kali ini narasumber kita adalah Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Dapenbun, Bapak Boiran Wawi. Tepuk tangan untuk Bapak Boiran Wawi. Halo. Oke. Pak. Halo, tos dulu dong. Tos. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak kita ini walaupun udah senior, wajahnya tetap masih terlihat tampan dan ganteng. Kayak anak-anak ya. Bener nggak? Bener kan? Ini kalau didandanin pakai jeans masih cocok jadi anak kuliah semester 8. Semester 8 atau 14 Pak Boy? Semester 14. Jadi 14 ya, berarti nggak lulus. Memang iya. Sering saya dikatain gitu ya kalau pakai jangan-jangan jeans, pengalaman pribadi juga pakai semester jeans, 14 pakai ya? jaket gitu kan, katanya dari belakang kayak mahasiswa Pak gitu. Oh, gitu. Begitu dari depan kayak rektornya. Gitu ya. Jadi tampilan muka sama tampilan belakang tuh beda Pak Boy. Jadi Pak Boy mendingan jalan mundur kali ya, biar tampak betul. Muda selalu ya. Kayak undur-undur ya. Jangan mundur. Podcast kita kali ini kita kebetulan lagi hari Kamis pakai seragam Dapenbun yang kece. Seragam kita yang kece ya kan, warna biru dongker, terus kemudian cocok lah untuk menyambut podcast kita kali ini
ya kan? Warna biru artinya kita ceria. Betul Pak Boy? Betul Sekali. Pokoknya Oke. kalau warna saya ikut aja, betul aja. Ya, karena Pak Boy adalah narasumber kita yang pertama kali mengisi podcast kita, mungkin Pak Boy mau perkenalan dulu nih ke para setia podcast maksudnya Dapen untuk Bun. pertama kalinya saya ngisi jadi narasumber di podcast gitu ya. Iya, mungkin nanti yang berikutnya Pak Boy jadi host, ya kan? Bisa kan Pak Nando? Berikutnya jadi produser ya. Iya, jadi produser betul. Jadi produser nanti punya akun YouTube sendiri. Ya Pak, itu, boleh lah nanti mudah-mudahan. undang-undang saya jadi Insya Allah, MC. Ya, kalau masalah honor bisa diatur. Ya Pak. lagi mau merintis ke situ juga sih. Iya, oke. Kita podcast tinggal sendiri. kita tunggu ya. Nanti ada podcastnya Pak Boy pribadi. Nanti saya nunggu nih Pak Boy untuk jadi hostnya. Oke, Pak Boy lanjut. Pak Boy mungkin bisa memperkenalkan diri ke para penonton atau penikmat podcast Dapen Bun. Podcast kita yang ke-6 nih Pak Boy saat ini. Iya. Oke. Silakan Pak Boy. Baik, nama saya Boyran Wawi. Ya, bukan kebetulan sih ya, memang saya dipercaya untuk menjadi kepala bidang kepesertaan dan pelayanan peserta di Dapen Bun. Kalau dilihat dari tampilan memang kelihatan saya sudah rada ini ya, tapi memang saya orang tertua di Dapen Bun saat ini. Kan tertua senior Pak. Senior, oke. Ya sama. Ya. Senior juga, tapi memang tertua juga gitu. Salah satu yang sudah terlama mungkin ya di Dapen Bun, karena saya masuk dari Januari 95 ya, Januari 95 sampai dengan sekarang hampir 30 tahun ya. 30 tahun udah siap nikah berarti itu Pak Boy. Iya, betul. Betul. Mungkin sudah punya anak 2 kali ya. Iya benar. Oke. Ya Pak Boy lanjut. Oke, Pak Boy berarti sudah berkarir selama 30 tahun. Artinya selama 30 tahun juga Pak Boy sudah menyaksikan bagaimana perkembangan Dapen Bun bisa sampai saat ini ya Pak Boy ya. Yang sudah berkembang begitu, bisnis prosesnya berkembang, kemudian organisasinya juga sudah berkembang gitu ya Pak Boy. Saya termasuk orang yang beruntung ya, jadi bisa mengalami itu semua. Jadi kalau di kami ya, di usia kami ini kan dibilangnya generasi yang paling beruntung, yang mengalami dari zaman masih mesin ketik ya, sampai dengan sekarang laptop, kemudian dari yang dulunya kaset ya, sampai dengan sekarang bisa muter musik dimanapun gitu. Termasuk di Dapen Bun ini saya ngalami dari yang semuanya serba manual ya, pembayaran pensiun juga ngambil di kasir gitu kan. Kita dari Dapen Bun nyiapin pakai amplop yang kalau begitu amplopnya habis, duitnya nggak pas, kita harus buka lagi, ngulang satu-satu lagi. Sampai bisa semalaman itu sampai pagi ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, sekarang semuanya transfer pakai rekening gitu, termasuk juga dari sisi organisasi tata kelola kan, dari yang masih ya waktu itu seperti itu sampai yang sekarang seperti ini, alhamdulillah saya ngalamin dan menjadi bagian dari perjalanan Dapen Bun itu ya. Gitu. Iya. Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah ya Pak Boy ya. Oke. Termasuk ini nih, ada sekarang dulu kan nggak ada nih, sekarang tiap tahun ya ada tema. Ya, salut nih dan bangga kita sama bapak-bapak direksi kita setiap tahun bikin tagline ya yang ditampilkan di seragam yang gagah, membuat kita bangga juga, dan itu selalu membuat kita termotivasi ya dengan tagline yang selalu dimunculkan setiap tahun oleh beliau-beliau itu. Gitu. Artinya dengan tagline itu adalah cerminan cara kerja kita, betul, ya kan Pak Boy? Betul. Cara kerja karyawan Dapen Bun, cara kerja Dapen Bun untuk setiap tahunnya punya tema yang berbeda-beda, dan temanya selalu yang
positif gitu ya. Iya, betul. Oke, Pak Boy. Untuk podcast kita kali ini, Pak Boy, podcast sebelumnya juga kan kita membahas terkait dengan pelaksanaan autentikasi diri periode 1 2024. Tapi yang podcast sebelumnya memang belum kita jalanin. Kita baru berencana akan melaksanakan autentikasi. Artinya itu adalah media kita sosialisasi kepada baik peserta kita atau stakeholder kita bahwa Dapenbun mulai tahun 2024 akan melaksanakan autentikasi 2 kali dalam setahun, dimulai bulan April. Nah ini kita sudah jalanin nih Pak Boy, Dapenbun sudah jalanin 2 kali di tahap pertama nih kita sudah jalanin dan kebetulan sudah selesai periode otennya dari April sampai dengan Juni 2024 ya. Nah sejauh ini gimana Pak Boy pelaksanaan autentikasi tahap pertama setelah kita rubah dari 1 kali menjadi 2 kali. Kira-kira euforia dari peserta kita seperti apa? Baik, mungkin kita sedikit juga mengingat kembali apa yang disampaikan Pak Dirut di podcast sebelumnya ya, bahwa autentikasi 2 kali setahun ini bukan semata-mata karena ketentuan atau peraturan dan sebagainya, tapi memang itu sebagai bentuk dari kehati-hatian Dapenbun dalam mengelola dana ya, termasuk dalam pembayaran pensiun ya, karena dana yang diamanahkan ke kita ini kan dana umat nih, dana orang banyak ya. Jadi salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah dengan melakukan autentikasi 2 kali setahun ini supaya apa yang kita bayarkan itu betul-betul memang diterima oleh orang yang berhak untuk menerima manfaat pensiun kan gitu. Nah itu filosofinya kenapa harus dilakukan 2 kali. Nah kalau pelaksanaan sekarang ini alhamdulillah ya, ini kan baru pertama kali kita melakukan autentikasi 2 kali setahun. Itu kita bisa mencapai sampai dengan terakhir data kemarin ya, itu sampai dengan 30 Juni 2024 itu sekitar 78% dari total yang wajib melakukan autentikasi itu 216.000 sekian. Nah, memang kalau dibandingkan dengan pencapaian Desember 2023 belum ya, karena di Desember itu kita hampir 90% ya, kalau nggak salah 88 atau 89 gitu. Tapi dengan ini baru pertama kali kita lakukan 2 kali setahun, kemudian tentang waktu pelaksanaannya juga kan hanya 3 bulan ya. Kalau waktu setahun sekali itu kan 7 bulan kita lakukan, 6 bulan dari bulan ke-7 sampai Desember. Nah ini kita hanya punya waktu 3 bulan bisa mencapai 78%. Itu sudah alhamdulillah ya, itu luar biasa menurut saya sih ya. Luar biasa ya, Bapak Ibu pensiunan kita sudah mulai mengenal. Betul. Mulai mengenal kewajibannya untuk melaksanakan autentikasi diri supaya pembayaran manfaat pensiunnya itu ke depannya bisa lancar dan tidak terkendala gitu ya Pak Boy. Dari sisi Dapenbun juga mungkin karena tugasnya Dapenbun adalah mengelola seperti yang Pak Boy sampaikan, amanah untuk mengelola dana sehingga memastikan bahwa pembayaran manfaat pensiunnya dibayarkan kepada orang yang tepat gitu. Betul, ya Pak. kepada orang yang memang berhak untuk ya, menerima. memang yang berhak untuk menerima manfaat pensiun. Caranya adalah kita mengetahui pensiunan itu dengan melakukan autentikasi diri oleh baik mandiri oleh pensiunan maupun dibantu oleh kerabat dan ahli warisnya. Gitu ya Pak Boy. Nah, dalam pelaksanaan ini kan baru pertama kali nih kita ya Pak Boy ya menjalani autentikasi diri 2 kali setahun. Sekarang tahap pertama alhamdulillah kita bisa lewati dengan tadi yang Pak Boy sampaikan, pencapaiannya bisa sampai 78%. Artinya udah lebih dari 50% dari 219.000 pensiunan sudah mulai merasa penting untuk melakukan oten. Nah pasti kan dalam pelaksanaan nih baik kita Dapenbun Pusat maupun teman-teman dari kantor pelayanan yang berhubungan langsung dengan para pensiunan itu pasti mengalami kendala-kendala dan tantangan ya Pak Boy. Tapi kira-kira apa nih strategi Dapenbun untuk
menghadapi kendala, dan kira-kira kendala apa saja sih Pak yang sering diterima atau dihadapi oleh para peserta kita? Baik, jadi sebetulnya sebelum kita laksanakan mulai April sampai dengan Juni kemarin, kita sudah laksanakan juga informasi itu sudah kita sampaikan ke pensiunan ya, baik dengan sosialisasi, kemudian kita melalui medsos juga, termasuk salah satunya podcast ya, yang kemarin Pak Dirut ya narasumbernya itu. Kemudian juga kita lakukan WA Blast ya, yang langsung info ke nomor HP pensiunan yang terdata di Dapenbun. Kemudian juga teman-teman di kantor pelayanan ini karena mereka juga biasanya ada grup-grup WA, baik dengan pensiunan, dengan petugas-petugas di kebun masing-masing PTPN, itu mereka juga infokan di grup-grup WA tersebut gitu. Itu sudah kita lakukan, namun ya namanya tantangan pasti selalu ada ya. Tantangan pertama ini yang klasik juga sebetulnya, ini terkait dengan kemampuan pemahaman teknologi dari bapak-bapak kita ya, senior-senior kita yang sudah purna karya ini kan rata-rata orang kebun ya, terutama yang pensiunan lama. Kalau pensiunan baru kan sudah kenal lah dengan teknologi yang sekarang. Kalau yang lama kan masih agak-agak gagap gitu ya. Nah itu menjadi tantangan kita ya. Nah kita mitigasinya adalah dengan cara tadi kita lakukan SKDD ya, kita lakukan sosialisasi, kemudian kita kumpulkan di kebun, di unit dari masing-masing pemberi kerja yang memungkinkan untuk kita laksanakan seperti itu, kita kumpulkan, kita laksanakan namanya SKDD itu, kita sosialisasikan di situ, kemudian kita lakukan foto massal di situ bersama-sama. Kemudian juga melalui video call juga ya. Jadi bapak-bapak kita yang kesulitan untuk melakukan foto sendiri, kita bisa lakukan video call, kemudian kita foto pada saat kita melakukan video call tersebut dengan aplikasi Dapenbun online. Nah, tantangan berikutnya adalah karena ini untuk pertama kalinya kita lakukan 2 kali setahun ya. Kemudian juga ada perubahan dari sisi fiturnya Dapenbun online ya. Yang kemarin tinggal difoto aja, sekarang kan pakai liveness ya, jadi harus gerak kanan kiri atas bawah. Nah itu juga agak merepotkan ya. Kalau informasi dari teman-teman di kantor pelayanan itu keluhan dari bapak-bapak kita tuh agak merepotkan gitu, tidak sesimpel yang sebelumnya. Jadi sudah disuruh 2 kali, kemudian metodenya berubah yang menurut mereka merepotkan. Nah ini yang juga jadi tantangan dari teman-teman di kantor pelayanan maupun CS kita di kantor pusat ya, harus sabar-sabar menghadapi komplain dari bapak-bapak kita ini, menjelaskan dengan sabar gitu. Dan alhamdulillah mereka bisa terima ya, dan pemahaman mereka juga mulai bagus ya, terbukti juga dengan pencapaian yang tadi sampai 78% ya. Nah kalau boleh saya cerita sedikit ya, tadi mengenai hambatan yang sebetulnya ini klasik ya. Jadi saya pernah sosialisasi ya sama teman-teman di Surabaya, itu di satu kebun lumayan jauh dari Surabaya, itu bisa 5 jam 6 jam. Di situ hadir hampir 100 pensiunan ya, hampir 100-an lah gitu. Nah dari sekian yang hadir itu, ketika kita tanyakan HP, itu hanya 20 orang yang punya HP ya. Kemudian setelah kita mau sosialisasi, kita tanya lagi yang Android ada berapa, itu nggak lebih dari 4 orang ya. Padahal aplikasi kita ini kan harus Android kan gitu. Nah itu juga satu tantangan tersendiri ya. Akhirnya ya paling tidak kita bisa melakukan foto di situ, kemudian melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mereka kenapa harus melakukan
autentikasi diri gitu ya. Hmm. Tapi ya itulah tantangan ya. Jadi sempat kita bingung gimana nih kita mau menjelaskan cara mendownload aplikasinya dan sebagainya. Kalau HP pun mereka nggak pegang gitu kan. Yang pegang pun Android cuma 4 gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tetap kita jelaskan. Paling tidak yang 4 orang itu paham. Nanti kan bisa dia membantu teman-temannya untuk melakukan autentikasi diri di periode berikutnya. Seperti itulah. Ya, jadi memang karena keterbatasan peserta kita. Jadi saya boleh minum dulu nggak? karena ada keterbatasan kita minum dulu Pak Boy. Oke. Oke, ini minuman kita kali ini disponsori oleh The Agro Fine Coffee. Nah, The Agro Fine Coffee kalau belum ada yang tahu, ini letaknya di gedung Agro Plaza lantai dasar. Oke, saya minum ya. Ya, gimana Pak Boy rasanya, nanti coba di cosplay. Wah, lumayan segar. Jadi namanya The Agro ya. The Agro Cafe. Iya. Walaupun cafe tapi ada juga tehnya buat yang nggak suka kopi ya. Ini saya teh peppermint ini betul-betul menyegarkan lah gitu. Jadi kalau senior seperti Pak Boy, dia agak susah minum kopi karena bereaksi terhadap lambung, jadi minumnya teh. Oke, saya juga nih mau nyobain ini apa nih, The Frappe Nutella. Ini minuman favorit saya kalau di The Agro. Buat teman-teman nih, teman-teman dari Dapen lain kalau lagi main ke Dapen Bun, mampirlah ke The Agro ya. Iya. Icip. Di The Agro banyak jenis kopi ya Pak. Betul. Ada smoking roomnya juga nih buat para sebater ya kan. Udah dikasih tempat khusus buat sebat sambil ngomong-ngomong bisnis, ngomong-ngomong cuan, tersedia di The Agro. Jadi cus langsung ke The Agro, jangan lupa. Harganya juga nggak terlalu mahal. Dengan kualitas kopi yang premium, kopi Nusantara. Nah, oke, nanti jangan lupa ya. Kopi dari Aceh sampai Papua ada ya. Kalau nanti The Agro laris jangan lupa itu ada peran dari saya juga nih ngiklanin. Tapi memang bener sih The Agro enak saya akuin dibanding kopi-kopi lain. Oke, Pak Boy, tadi kan ada bicara masalah kondisi pensiunan kita ya yang memang terbatas dari sisi pengetahuan terhadap teknologi, lalu kemudian infrastruktur handphonenya juga tadi Pak Boy sampaikan nggak semua pensiunan kita punya handphone gitu ya. Tapi dengan pencapaian kita yang sampai 78% di tahun ini, karena ini adalah tahap pertama dan baru pertama kali juga kita laksanakan, sudah lumayan bagus ya Pak Boy ya, berarti ya. Berarti hanya kurang lebih 20% pensiunan yang mungkin saja memang belum terinfo, belum mendapatkan informasi mengenai autentikasi, atau yang kedua juga memang tinggalnya sudah pindah, kita nggak tahu sehingga Dapen pun tidak tahu, sehingga informasi itu tidak tersampaikan begitu ya, karena ini adalah perubahan atau kemungkinan metode. Sudah meninggal juga bisa ya, karena meninggal, betul, dari pensiunan kita ini kan rata-rata bisa 3.000-an orang berkurang setiap tahunnya, artinya dia meninggal dan sudah nggak punya ahli waris lagi kan gitu. Ya, nah, harapannya ya mudah-mudahan gitu ya, itu sebagian dari yang tidak melakukan data ulang itu adalah yang memang sudah tidak mempunyai hak lagi ya gitu. Oke. Selain itu juga kan tadi Bapak sampaikan kita juga melaksanakan pelayanan dengan langsung ke kebun. Artinya petugas-petugas Dapenbun datang ke kebun untuk melayani pensiunan yang akan melaksanakan autentikasi dengan keterbatasannya. Kita menyediakan layanan untuk foto langsung ke kebun dengan anggota, dibantu dengan petugas kebun, bahkan dari organisasi pensiunan ya Pak Boy yang juga membantu kita untuk mengumpulkan para bapak-bapak senior kita, pensiunan kita untuk hadir. Nah, kira-kira Pak Boy, pelaksanaan SKDD ini lumayan optimal nggak untuk Dapenbun untuk pelaksanaan autentikasi? Menurut saya optimal ya. Dari pencapaian yang 78% itu kan satu cerminan bahwa ini sudah tadi dalam waktu yang hanya 3 bulan ya, 78% bisa melakukan itu ya, data ulang itu satu hal yang optimal, dan ini
kesempatan ini saya berterima kasih sekali sama teman-teman kita di kantor pelayanan, juga rekan-rekan kerja kita dari unit-unit kebun ya, seluruh pemberi kerja Dapenbun ya, PTPN 1 sampai dengan 14, atau kalau sekarang disebut PTPN 1 ya, PTPN 1 semua regional 1 sampai 8, PTPN 4 regional 1 sampai 5. Kemudian juga dari teman-teman dari pemberi kerja yang lain, support mereka luar biasa sehingga bisa kita capai 78% itu. Dengar-dengar SKDD paling jauh kemarin ke Papua ya Pak ya? Nah Ya, itu gimana ya. Pak? Gimana respon dari Bapak Ibu senior kita dengan adanya kita berkunjung ke sana? Apakah senang atau bagaimana mereka dikunjungi oleh bapak-bapak direksi kita juga kan? Iya, iya, betul. Bisa diceritakan Bapak Mungkin sedikit sebelum suasana di sana? respon mereka ya, saya cerita respon saya dulu ya. Iya, oke. Sebelum cerita kita minum dulu Pak Boy. Oh, oke, minum lagi. Oke. Minum De Agro ya. Nah, kalau minum produknya De Agro ini saya jadi ingat banyak nih teman-teman dari mitra kita dari bank ya, yang sudah saya ajak juga di minum di De Agro. Bahkan saya pernah bikin video itu, video mengenai itu bersama teman-teman itu. Kemudian saya pasang di status saya, pada komen, wah buka kafe sekarang Pak, gitu. Buka kafe sekarang Mas, gitu. Kenapa mau main? Silahkan, saya bilang gitu. Tapi begitu tahu itu kafe bukan punya saya, mereka, waduh ini pembohongan publik katanya gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan mereka kenal dulu dengan De Agro ya kan, gitu. Teman-teman mitra kita dari bank, kalau yang belum pernah saya ajak ke De Agro, boleh nanti nagih saya untuk sama-sama di De Agro ya. Silakan. Iya. Ditunggu ya para mitra Dapenbun yang sering ketemu Pak Boy untuk ketemuannya di bawah aja, di lantai dasar, nggak usah ke lantai 10. Oke Pak Boy, lanjut Pak Boy. Gimana kira-kira suasana di sana? Jadi saya surprise ya ketika diajak Pak Dirut ke Papua ya. Ini dinas saya terjauh ya, tugas saya terjauh ini ke Papua. Dan yang saya sangat surprise juga bahwa ternyata bapak-bapak kita di Papua itu sangat ramah ya. Ramah sekali, lembut mereka itu. Jauh lah dari yang mungkin dibayangkan orang di Papua seperti apa gitu. Ternyata mereka tadi sangat ramah, sangat lembut, sangat antusias menerima kita gitu. Nah itu yang cukup surprise juga buat saya, dan mungkin itu paling berkesan selama saya di Dapenbun ya. Selama saya ke kebun-kebun di Dapenbun di Papua, memang saya paling berkesan. Nah, sambutan mereka sangat baik ya, tadi ramah, antusias, kemudian senang kita kunjungin itu, mereka sangat senang. Terbukti dengan kehadiran yang tadinya Pak Yonas ini ya, senior kita yang di Papua, yang ketua organisasi pensiunan di sana, itu menjanjikan kira-kira 80 orang Bapak bisa hadir. Ternyata setelah kita hadir di sana sampai 100-an orang hadir. Nah itu bukti bahwa mereka memang senang dan antusias dengan kehadiran kami di sana, terutama karena Pak Dirut kita juga ikut hadir ya. Itu juga membuat mereka sangat respect, sangat bangga, dan kelihatan bahagia gitu dikunjungi oleh Pak Dirut kita. Ya, jadi bangga karena memang kebunnya lumayan jauh ya Pak. Jauh, dari kita. Ya. Kita di Jakarta, kebunnya ada di Papua. Jadi kehadiran Dapenbun untuk mengunjungi para pensiunan itu suatu hal yang sangat membanggakan buat para pensiunan kita mungkin yang di sana ya Pak ya. Betul. Sehingga kebetulan saya juga yang iniin, Bu yang hadir 80%, ternyata saya lihat videonya luar biasa. Yang datang bisa lebih dari 80 orang. Itu hal yang sangat luar biasa. Nah mungkin buat para podcast Dapenbun belum ada yang tahu nih
Kebun apa sih yang ada di Papua ini? Itu namanya Kebun Arso, itu punya PTPN 1 Regional 1 atau ex PTPN 2. Jadi itu adalah kebun terjauh yang dimiliki oleh PTPN. Itu ada di Papua ya Pak ya? Betul. Ada di Papua. Ada 2 kebun sebetulnya di Papua itu, Arso ini dan satu lagi kebun Pravi ya. Pravi ya. Tapi yang Pravi ini karena sudah beralih ke pemilikan, jadi kita tinggal pensiunan aja yang di sana. Tapi pensiunan kita di kebun Pravi juga banyak ya. Lebih banyak mungkin dari di Arso ini. Ya, jadi dengan kondisi wilayah tempat tinggal pensiunan yang sebegitu jauhnya dari Dapenbun, dari pemberi kerjanya, jadi dengan adanya aplikasi Dapenbun online, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu pensiunan kita bisa melakukan autentikasi diri di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, yang penting ada handphone Android-nya. Jadi itu mungkin salah satu upaya kita juga ya Pak Boy untuk menjangkau pensiunan-pensiunan kita yang ada jadi di salah satu bentuk tempat jauh. Pelayanan kita lah kepada senior-senior kita. Dan tadi yang saya bilang mereka cukup antusias ya. Dari 100-an orang yang hadir itu memang ada beberapa yang sudah melakukan autentikasi sebetulnya, ada mungkin sekitar 20-an ya. 20 orang itu sudah autentikasi, kemudian ada juga yang sebetulnya belum wajib untuk melakukan autentikasi karena mereka baru proses pensiun di periode April sampai dengan Juni ini. Karena sebetulnya yang wajib melakukan autentikasi di periode April sampai dengan Juni itu kan yang di bulan Maret status mereka sudah pensiunan ya. Jadi kalau yang baru pensiun di April, Mei, Juni itu belum wajib. Tapi mereka pun antusias untuk hadir waktu itu ya. Kemudian ada juga yang sudah pensiun lama ya, pensiun ditunda itu karena dapat kerja di tempat lain sehingga dia resign dari kebun Arso ini. Kemudian sudah jatuh tempo sekarang karena usianya sudah 48 kalau nggak salah, itu hadir juga ya. Nah di situ juga kita bisa gunakan kesempatan itu untuk sosialisasi ya terkait dengan kewajiban mereka di Dapenbun seperti apa, termasuk data ulang ini, kemudian hak-hak mereka di Dapenbun apa gitu, kemudian apa syarat-syarat pengajuan pensiun bagi mereka, terutama tadi yang dari pensiun tunda jatuh tempo. Kemudian ada juga yang reaktivasi ya, buat teman-teman mungkin sudah tahu nih reaktivasi itu apa gitu, itu ada. Jadi kita bisa langsung komunikasi dengan mereka, dengan teman-teman di unit kebun Arso juga yang ternyata mereka sebetulnya sangat antusias membantu kita ya. Cuman kadang-kadang memang pengetahuan terhadap Dapenbun itu sendiri mungkin karena jarak juga yang jauh, yaitu memang belum maksimal. Nah di situ alhamdulillah kemarin kita bisa ngobrol dengan mereka, bisa memaksimalkan, mengoptimalkan, kemudian menambah lagi wawasan mereka tentang Dapenbun seperti apa gitu. Karena ada juga yang pensiun anak nih sudah setahun katanya nggak dibayarkan, hadir ya gitu. Ternyata memang sudah usia. Iya, sudah usianya lebar dari 21 tahun. Dan ketika bertanya pertama itu agak menggebu-gebu. Setelah kita sampaikan ketentuannya seperti apa gitu, mereka bisa menerima dengan baik ya, dengan ramah, dengan senyum. Jadi itu yang membuat saya juga cukup surprise lah di sana gitu, nggak seperti yang dibayangkan nanti seperti apa gitu. Ternyata sambutannya sangat bagus, walaupun dalam tanda kutip ya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan kan, karena dihadir di situ harapannya kan dapat menerima manfaat pensiun lagi. Ternyata karena memang ketentuannya sudah tidak bisa, ya tidak bisa dibayarkan. Mereka bisa menerima dengan lapang dada gitu. Nah kemudian yang membanggakan lagi, kalau tadi saya di awal cerita mengenai keluhan
senior kita ya mengenai agak merepotkan liveness itu. Di sana ada yang dengan antusias cerita dengan bangga ya bahwa Dabenbun punya aplikasi yang secanggih itu gitu. Dia cerita itu, suruh miring kiri, suruh miring kanan, suruh atas bawah. Akhirnya berhasil Pak. Itu membuat dia bangga, bahagia, berhasil melakukan foto Dabenbun online. Itu yang cukup buat saya terharu juga, senang juga gitu ya. Dari sekian banyak yang menyampaikan keluhan karena merepotkan, ternyata ada yang sangat bangga dengan aplikasi yang sudah kita kembangkan, kita miliki ini. Oke. Gitu. Kalau ada pepatah bilang Pak Boy, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Sudah mengenal maka sayang banget gitu. Betul. Ya, semakin kenal lagi, semakin sayang. Mudah-mudahan ya. Iya. Amin. Ya, salam buat Bapak Ibu pensiunan di Kebun Arso, sehat-sehat ya. Amin. Makasih Pak Yonas. Makasih supportnya. Pak Liston di unit Arso, terima kasih banyak. Nah, oke. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu pensiunan yang sudah hadir, kemudian buat para Bapak Ibu organisasi pensiunan yang sudah membantu kami juga, dan Bapak Ibu dari petugas kebun dari Arso, serta Bapak Ibu dari PTPN 1 Regional 1 yang sudah mendampingi Dabenbun juga ya kemarin ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, ini closing statement gak terasa nih kita sudah hampir lebih dari 30 menit kita berbicara dan mengobrol mengenai autentikasi diri. Kira-kira closing statement Bapak dan harapan kita Bapak. jatah waktunya berapa ini? 3 hari ya? Kayaknya sih 3 hari Pak. Nanti jadi a day in my life jadinya, bukan podcast. Oke Pak, kira-kira closing statement dari Pak Boy ini atau harapan Pak Boy terhadap pelaksanaan autentikasi diri 2 kali setahun atau autentikasi untuk kedepannya seperti apa selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Jadi mungkin secara umum aja ya. Autentikasi ini kan memang sangat penting ya, autentikasi diri ini dalam rangka tadi Dabenbun, kehati-hatian Dabenbun dalam mengelola dana sehingga bisa membayarkan manfaat pensiun tepat orang, betul-betul kepada orang yang berhak menerima manfaat pensiun ya. Dan itu dibuktikan dengan para pensiunan melakukan autentikasi diri tadi. Jadi sebetulnya semakin sering melakukannya semakin bagus, apalagi kalau bisa setiap bulan tuh. Sebelum menerima manfaat pensiun, autentikasi diri dulu. Itu idealnya seperti itu. Tapi kondisi kita sekarang kan masih jauh untuk memungkinkan pelaksanaan seperti itu ya. Jadi 2 kali setahun ini mungkin untuk saat ini adalah jalan tengah terbaik gitu ya, antara kondisi ideal yang seharusnya dengan kondisi realnya di lapangan ya. Buat Dabenbun juga itu sudah lumayan bagus ya. Daripada yang 1 kali setahun, ini sudah menjadi 2 kali setahun. Mungkin nanti bisa seperti disampaikan Pak Dirut di podcast sebelumnya, bisa ditingkatkan menjadi 3 kali setahun dan seterusnya secara bertahap. Entah kapan itu nanti bisa dilaksanakan, tentunya kan sesuai dengan kondisi real pada saat kita akan melaksanakan itu gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi teknologinya kita akan sempurnakan terus ya. Ini kemarin ada keluhan-keluhan mengenai liveness-nya yang harus tengok kiri, tengok kanan kan gitu. Kita teman-teman IT sedang mencoba untuk mengembangkan lagi, menyederhanakan lagi, mungkin hanya dengan kedip mata ya. Nah, mata kedip ini itu sudah bisa gitu ya. Nah, itu kan kalau kedip mata itu semua orang pasti akan bisa. Kadang-kadang kita tidak sengaja ya pasti kedip kan gitu. Nah, kalau ada yang harus dengan senyum misalnya gitu ya. Kalau senyum kan masih harus perlu effort nih, ya kan. Bapak-bapak kita yang mungkin bermasalah di kesehatannya bisa aja agak kesulitan untuk melakukan senyum misalnya gitu. Tapi kalau kedip ini kita nggak sengaja aja kedip. Jadi nanti kita belum mau foto, nggak sengaja kedip, udah berhasil kan gitu ya. Gitu. Itu kita kembangkan terus. Kemudian, nah harapan kita juga terbukti ini dengan pencapaian 78% di periode pertama,
ini pemahaman senior-senior kita, bapak-bapak kita terhadap pentingnya melakukan autentikasi diri ini semakin baik ya. Kita harapkan juga nanti akan semakin baik lagi sehingga semua yang masih berhak untuk menerima manfaat pensiun itu mereka akan melakukan data ulang sehingga tidak perlu lagi ada yang ditangguhkan manfaat pensiunnya oleh Dapenbun ya. Kalaupun di data kita ada yang ditangguhkan, itu benar-benar yang tidak melakukan itu memang orangnya sudah tidak ada ya, sehingga mereka tidak melakukan data ulang. Tapi yang masih ada dan berhak, mudah-mudahan ke depan bisa semuanya melakukan data ulang sehingga tidak perlu ada manfaat pensiun yang kita tangguhkan pembayarannya. Amin. Aduh, sampai ngos-ngosan, saya minum dulu ya. Oke, berarti tadi harapan kita Dapenbun kepada bapak-bapak senior pensiunan kita untuk jangan lupa melakukan kewajibannya, melakukan autentikasi diri di 2 kali dalam setahun. Untuk saat ini ada di periode April sampai Juni, nanti berikutnya ada di Oktober sampai Desember. Untuk yang belum oten, segera oten biar manfaat pensiunnya tidak terkendala, dibayarkan oleh Dapenbun. Oke, Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian, Pak Boyran, terima kasih banyak untuk kehadirannya Udah di cukup podcast sini nih. Dapenbun nih. Ya, kita terbatas oleh waktu. Terima kasih untuk kehadirannya, Pak. Terima Sama-sama, kasih untuk sudah menjadi narasumber Dapenbun. Semoga nanti ada kesempatan lain Pak Boy bukan jadi narasumber tapi jadi host. Mudah-mudahan nanti bisa jadi host di podcast yang lain juga ya. Kalau podcast milik Pak Boy, tadi kan dibilang Pak Boy mau buat podcast sendiri. Nanti kita tinggal tunggu nih podcastnya Pak Boy biar bisa disaksikan oleh para pecinta-pecinta podcast Dapenbun. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Tadi kan pembuka saya pakai pantun. Kalau penutup jadi harus pakai juga nih, ya kan? Buah jambu, buah markisa. Cakep. Kalau di jus nikmat rasanya. Cakep. Terima kasih para pemirsa, sampai bertemu di podcast Dapenbun selanjutnya. Sehat-sehat ya. Thank you. Thank you Pak Boy, sehat-sehat. Siap. Makasih, bye.